Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Nah anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan pembelajarannya. Kita sudah masuk ke tema 6 di semester genap ini. Temanya yaitu panas dan perpindahannya. Semuanya sudah punya bukunya ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran 3 dan 4, tema 6, subtema 1. Nah, coba kalian amati di sini ya. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar beberapa petani yang sedang mengolah lahan atau sedang bercocok tanam di sawah. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwa kita sebagai makhluk hidup itu, kita sebagai manusia selalu berhubungan dengan alam, selalu memanfaatkan alam di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, tanpa kita sadari apa yang kita makan, apa kadang yang kita pakai itu adalah berasal dari alam. Nah, apakah anak-anak masih ingat alam itu terdiri atas dua bagian ya, yaitu benda mati dan juga benda hidup. Nah, jadi kita akan belajar hubungan manusia dengan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu melakukan hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, manusia juga berhubungan dengan hewan, hewan berhubungan dengan manusia. Tapi selain itu, makhluk hidup juga berhubungan erat dengan lingkungannya atau dengan alam sekitarnya. Nah, di lingkungan itu terdapat dua komponen, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda mati contohnya masih ingat ya, ada tanah, batu, gunung, dan lain-lain. Sedangkan benda hidup berarti artinya semua makhluk hidup yang ada di alam. Nah, benda mati dan makhluk hidup itu pastinya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bahkan keduanya itu saling berkaitan. Nah, salah satunya ketika tadi ya para petani mengolah lahan, mengolah tanah untuk ditanami tanaman sehingga nanti hasilnya akan dijual atau akan dimakan sendiri. Nah, selanjutnya hubungan antara manusia dengan alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua ya anak-anak, yaitu yang pertama hubungan yang membuat manusia menyesuaikan diri dengan alam. Misalnya ketika hawa dingin kita memakai jaket dan pakaian yang tebal. Yang kedua hubungan yang membuat manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Misalnya tadi ya para petani memanfaatkan alam, memanfaatkan lahan untuk ditanami sayuran misalnya atau ditanami padi, nanti digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini ada gambar ya. Seseorang sedang makan banyak sekali makanannya, ada buah, ada sayur, ada telur, ada ayam, bahkan juga ada roti. Maaf. Nah, tanpa kita sadari apa yang kita makan setiap hari itu berasal dari hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Contohnya buah. Buah ini sampai di meja makan kita itu kan ketika ada petani buah yang menanam buah di lahan. Lahan itu kan termasuk lingkungan alam. Ayam misalnya, ayam goreng, ini telur. Nah, sampai di meja kita ketika ada peternak ayam. Peternaknya di mana? Pastilah di lingkungan alam dan sebagainya. Masih banyak sekali kebutuhan kita yang berhubungan dengan alam. Nah, anak-anak, setiap manusia itu berhak untuk memenuhi kebutuhannya ya, apalagi makan. Nah, makan itu adalah kebutuhan utama. Kebutuhan utama seseorang makhluk hidup yang hidup itu adalah makan. Nah, semua berhak. Nah, anak-anak masih ingat tentang hak tidak? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan, yang harus kita dapatkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang konvensi hak-hak anak. Jadi, pada tanggal 20 November dulu itu tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu mengesahkan konvensi hak anak. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Nah, konvensi hak-hak anak itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu
hak kelangsungan hidup. Ya, jadi yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Apa itu hak kelangsungan hidup? Yaitu hak untuk melestarikan dan juga mempertahankan hidup, memperoleh perawatan yang sebaik-baiknya. Kita dirawat oleh orang tua, ya. Kalian harus tahu nama orang tuamu, terus juga asal usulmu, identitas dirimu, lahir tanggal berapa dan sebagainya. Itu adalah hak kelangsungan hidup. Selanjutnya hak perlindungan, ya. Hak perlindungan itu artinya kita berhak untuk tidak diberi tindakan kekerasan, diterlantarkan atau juga didiskriminasi, ya. Misalnya anak kecil sudah suruh bekerja, nah itu berarti tidak mendapatkan hak perlindungan. Padahal kita berhak untuk mendapatkan perlindungan. Tugasnya anak ya belajar, bermain, misalnya walaupun bermainnya tidak boleh terlalu sering. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang, artinya kita memperoleh pendidikan dan juga hak mencapai standar hidup. Maksudnya kita misalnya usia 6 tahun, ya tumbuh kembangnya boleh bermain, ya harus boleh bermain. Hak berpartisipasi, ya yang terakhir, yaitu hak berpartisipasi itu menyatakan pendapat. Jadi ketika kalian misal berdiskusi dengan orang tua, kalian berhak mengutarakan atau mengemukakan pendapat. Nah, pastinya sebagai siswa kita memiliki hak. Ya, sebagai siswa pastinya kita memiliki banyak hak. Nah, tugas hari ini sangat mudah. Silakan anak-anak coba tuliskan 5 hak sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa. Tuliskan pada buku tulismu, nanti ketika tatap muka akan dinilai oleh Bu Irma. Jadi tugasnya dijadikan satu, ya, tema di buku tema. Nanti kalau ada tugas bahasa Inggris di buku bahasa Inggris, matematika di matematika, dan selanjutnya, ya. Begitu. Jadi tugas hari ini adalah tuliskan 5 hak sebagai seorang pelajar atau seorang siswa. Begitu. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.